Recording in progress. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, kita mau mulai. Ini boleh dinyalakan dulu ya kameranya ya. Oke. Oke, ya. Ini hari ini kita pertemuan terakhir ya sebelum UTS. Ya, saya barusan cek di e-learning masih ada yang belum daftar kelompok ya. Jadi tolong ini udah saya rekap yang belum daftar kelompok, tolong didaftarkan kelompoknya ya di e-learning. Karena di pertemuan 8 kalian harus mengumpulkan proposal project akhir. Ya, ini proposal project akhir, kalian mengumpulkannya berkelompok ya. Di sini yang terdaftar baru ada 4 kelompok nih. Ya, baru ada 4 kelompok yang sudah mendaftar di forum daftar kelompok. Ya, jadi kalian harus punya kelompok untuk bisa submit di sini. Jadi yang submit nanti cukup perwakilannya saja. Begitu satu perwakilan mengumpulkan, nanti semua anggota yang lain akan lihat apa yang dikumpulkan gitu ya. Kalau ada yang diubah, disubmit ulang, anggota kelompok yang lain juga akan tahu ya. Seperti itu. Kemudian nanti akan ada kuis juga ya, kuis kedua nih jam 9:30 sampai 9:30, nanti silakan dikerjakan aja. Oke. Nah, untuk yang kelompok saya harap dalam minggu inilah ya, sampai hari Sabtu gitu bisa diposting. Karena pertemuan 8 ya udah submit tuh ya. Oke. Oke, mungkin itu aja. Kemudian untuk proposalnya seperti ini ya. Jadi ada template-nya, saya sudah taruh di e-learning, silahkan dilihat. Nah, isinya apa saja? Isinya nanti ada latar belakang. Ya, jadi latar belakangnya silahkan kalian cari suatu permasalahan ya. Suatu permasalahan yang solusinya bisa diselesaikan dalam bentuk aplikasi mobile. Ya, jadi masalahnya apa yang kalian temukan. Nah, kemudian kemungkinan besar kan sudah ada aplikasi yang sejenis ya di Play Store. Nah, coba di observe ya, coba dilihat di Play Store aplikasi-aplikasi sejenis apa saja yang sudah ada, kalian coba install, kalian coba analisa kira-kira kelebihannya apa sih dari masing-masing aplikasi tersebut dan kekurangannya apa. Kemudian bedanya dengan aplikasi yang akan kalian buat itu di mana bedanya. Gitu ya. Jadi kita nggak membuat aplikasi yang sama, tapi kita coba buat aplikasi yang berbeda dan bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalnya kalian menemukan tempat studi kasus ya, menemukan tempat studi kasus
sehingga aplikasi kalian tuh benar-benar dipakai gitu ya, benar-benar dipakai dan apa namanya ya bisa dipakai ya, dipakai secara nyata gitu ya. Itu kemudian ini rumusan masalah, jadi kalian mau bikin apa intinya ya. Kemudian batasan masalahnya apa ya, kalian kan terbatas ya waktunya, hanya beberapa minggu ya. Jadi sampai dengan akhir semester eh, dijelaskan fitur aplikasinya apa saja yang mau di-develop, kemudian target pengguna dan lain sebagainya kalau ada lagi. Ya, itu kemudian tujuan dan manfaat. Nah, kemudian rencana kalian ini dalam beberapa minggu ya, kurang lebih 8 minggu aja ya. Jadi seperti apa saja. Nah, kemudian deskripsi aplikasi nanti kalian jelaskan ya rencana fitur aplikasi yang akan dibangun itu apa saja ya. Jadi fiturnya apa saja, bisa login, bisa register misalnya, bisa ambil gambar atau bisa deteksi lokasi dan lain-lain. Kemudian alur aplikasi bisa digambarkan menggunakan flowchart ya. Jadi alur aplikasinya itu seperti apa, dan mungkin bisa juga dibuatkan flowchart tambahan berupa proses bisnisnya, misalnya sebelum dan sesudah ada aplikasi misalnya. Ya, atau misalnya kalian eh, pada saat melakukan analisa aplikasi yang sudah ada, kalian lihat nih, oh aplikasi tersebut ada kekurangannya misalnya, mau diperbaiki di aplikasi kalian. Coba diberikan perbandingan flowchart-nya, itu akan lebih baik lagi. Gitu ya. Kemudian coba dibuat rancangan aplikasinya, mock-up-nya, ya kalian bisa pakai tools seperti Figma, Balsamiq, dan lain-lain. Ya, jadi tampilannya udah mulai kelihatan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar konsep, tapi desainnya juga sudah mulai ada. Ya, jadi gambar mock-up-nya diberikan penjelasan juga ya, jangan cuma gambar ditempel, diberikan penjelasan singkat. Ini ada apa aja di activity tersebut gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti mungkin seiring dengan waktu akan ada perubahan mungkin dari rencana awal, itu tidak masalah ya. Paling enggak di proposal ini sudah ada konsep awalnya gitu ya. Oke, kemudian nah saya minta juga ada daftar diri ya, daftar anggota nih, tolong dikasih pas foto ya. Jadi kita nggak ketemu langsung, paling nggak saya lihat fotonya nih. Ya, kemudian ada GitHub username. Jadi nanti semua project tolong di commit ke GitHub. Karena dari situ saya juga akan pantau siapa mengerjakan apa. Karena di akhir semester kan kita ada satu sesi untuk tanya jawab. Jadi saya akan bertanya terkait apa yang dibuat ya, yang dikerjakan, kontribusinya di bagian mana. Ya, saya akan tanyakan di bagian tersebut ya. Jadi intinya adalah semua anggota kelompok berkontribusi ya. Jadi tidak hanya taruh nama aja ya, tapi berkontribusi besar atau kecil tidak masalah ya. Yang penting berkontribusi di dalam pembuatan proyeknya gitu ya. Ya, jadi berkontribusi dan paham apa yang dikerjakan. Oke. Itu. Kemudian sebentar. Nah, saya coba kasih lihat proyek dari mahasiswa semester lalu. Sambil kalau kalian mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Saya coba buka dulu.
Nah, ini contoh dari yang semester lalu ya, ada satu yang buat seperti ini. Aplikasinya sangat sederhana ya, sangat sederhana tapi dipakai ya, dipakai ada studi kasusnya. Jadi nama aplikasinya kompleks nih. Jadi dia buat aplikasi untuk pencatatan tamu di komplek perumahan. Ya, jadi problemnya seperti ini ya. Jadi kebanyakan apa namanya ya ini perumahan di Indonesia itu kan kalau ada tamu datang gitu kan dicatat di kertas gitu ya, dicatat di kertas pakai pulpen atau pakai pensil, ada buku tamunya ya kan, dicatat namanya, tujuannya mau ke rumahnya siapa, di mana, kemudian nomor kendaraannya seperti itu kan. Nah, dengan seperti itu berarti eh, masalahnya adalah kadang-kadang pensilnya hilang, pulpennya hilang, atau kertasnya basah gitu ya. Kemudian kertasnya atau harus nyimpen buku-buku tamunya itu dan lain sebagainya. Nah, itu yang mau dicoba diselesaikan dengan membuatkan aplikasi untuk mencatat tamu gitu ya. Nah, ini adalah flowchart awalnya. Jadi sebelum menggunakan aplikasi kan seperti ini ya. Jadi pengunjungnya masuk ya kan, sama security dicek kan mau kemana gitu kan. Kalau oke, boleh masuk ya berarti dicatat datanya kan di buku tamu gitu kan. Kemudian misalnya difoto kendaraannya atau orangnya gitu kan, kemudian dikirim ke WA group di sini kasusnya. Kemudian ya udah pengunjungnya masuk ke tujuannya terus ya eh, di situ. Kemudian setelah selesai urusannya dia keluar gitu kan. Nah, kalau nggak diizinkan ya udah langsung keluar. Nah, ini yang diselesaikan, dicoba diselesaikan gitu ya. Ini sebelum aplikasi. Nah, after aplikasi, jadi ini membuatkan aplikasi mobile, yaitu bisa membuat visitor baru, kemudian visitornya bisa dikasih tanda, oke ini udah selesai nih, udah keluar gitu kan. Dan juga bisa lihat histori dari semua visitor, ya kan. Kemudian bisa dihapus datanya, ya misalnya setelah sekian lama, sekian 3 bulan gitu, maka otomatis kehapus sendiri, ya. Nah, jadi setiap perumahan akan punya akunnya sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini setelah aplikasi ya. Jadi ini before-nya dan ini after-nya. Perubahannya ada di sini. Ya, jadi setelah diizinkan masuk, dicatat datanya di aplikasi, kemudian diambil fotonya, udah visitornya masuk melakukan urusannya sampai selesai. Ya. Nah, ini bentuk aplikasinya seperti ini. Simpel ya. Hanya 3 tombol aja. Nah, coba saya kasih lihat. Ya, ini aplikasinya, ya kan? Ini kalau misalnya ada tamu baru datang, dia masukin nih nama tamunya siapa. Uci, tujuan ke no, Pak Ade, A1 nomor 5, plat nomor kendaraan B1234 KW, ya kan? Di foto. Hmm. Itu kendaraannya udah submit. Oke, udah masuk ya. Jadi masuk ke sini. Nih.
Ada tamu baru. Orin, tujuan kunjungan ke Nelson. Blok A1 nomor 5. B4321 LW. Ya. Jadi kelihatan, oh ternyata di dalam perumahan ada 2 tamu nih. Kemudian kalau misalnya Ruci keluar dulu, udah selesai berkunjungnya, ya udah kunjungan selesai. Nah, berarti yang ada di dalam perumahan tinggal 1. Nah, ini historinya tamu keluar ada di sini. Bisa dilihat. Oh, ini nih fotonya gitu ya. Kalau misalnya ada permasalahan bisa dicek. Oh, ini Bobby nih. Bobby nih plat nomornya sekian, jam masuk, jam keluar, fotonya ini. Gitu ya, bisa dilacak. Ya, jadi lebih teratur, jadi nggak ngeliatin di buku dan ya fotonya juga nggak tersebar kemana-mana ya, jadi di aplikasi nggak harus cari lagi di WA gitu kan, seperti itu. Ya, itu aplikasinya menurut saya cukup sederhana tapi ya bermanfaat. Ya, jadi silahkan nanti kalian cari di tempat kalian masing-masing, kira-kira ada nggak sih permasalahan yang bisa diselesaikan dengan aplikasi mobile. Ya, oke. Nah, hari ini kita bahas mengenai mobile application development lifecycle. Ya, mungkin ini review saja ya, karena kalian juga pastinya sudah dapat mata kuliah software engineering kan. Nah, ini kontennya mirip ya, berkaitan dengan SDLC juga. Jadi ya kita sambil review saja. Ya, minggu lalu kita sudah bahas animasi ya, animasi multimedia, media player, kamera. Oke. Nah, targetnya hari ini kalian bisa menjelaskan apa itu mobile app development lifecycle dan fase-fase dari MADLC. Ya, jadi seperti ini. Ya. Nah, MADLC ini, Mobile App Development Lifecycle, ini mirip dengan SDLC ya, konvensional SDLC. Jadi hanya saja perspektifnya dari sisi mobile device gitu ya. Jadi perencanaan sangat penting ya dalam pengembangan app. Ya, jadi sehingga kita bisa memenuhi target nantinya ya, targetnya mau seperti apa aplikasinya. Ya, makanya saya minta dibuat proposal dari awal ya. Jadi kalian udah membuat proposal, jadi kalian sudah mulai memikirkan gitu ya, merencanakan akan buat apa gitu ya. Tidak langsung hajar buat codingnya gitu ya, tapi direncanakan dulu. Ya. Nah, proses develop mobile app itu prosesnya itu smooth kalau kita mengikuti fasenya gitu ya. Kalau kita bisa mengikuti fase-fasenya sesuai dengan fasenya. Nah, fase dari mobile app development ini ada inisiasi dan requirement analysis, execution, design app, development, app testing dan debug, launch dan monitoring. Ya, gambarannya seperti ini ya. Jadi inisiasi, kebutuhannya dianalisis, kemudian eksekusi, app-nya didesain, development, app testing dan debugging, di launch dan monitoring. Ya, kita di mata kuliah ini mungkin kita paling jauh kemungkinan ya sampai testing dan debug sampai launch ya. Harapannya sih bisa di publish ya. Jadi saya nanti di akhir semester semua kelompok akan ada satu perwakilan yang saya kasih akses untuk konsolnya Play Store. Ya, jadi nanti setiap kelompok bisa upload, bisa dipublish app-nya di Play Store. Jadi nanti saya cobanya bisa langsung dari Play Store ya. Saya langsung download dari Play Store. Itu. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi prosesnya inisiasi,
ya, di requirement analysis, eksekusi, di desain app-nya, di develop, testing, masih ada error, balik lagi ke desain app, di launch, ketika monitoring, ada kebutuhan tambahan, ya, user tidak puas, ya, balik lagi ke desain, di develop lagi, testing lagi, begitu seterusnya. Ya. Nah, proses inisiasi dan requirement analysis, ya, jadi ini idenya dimatangkan ya, jadi memastikan idenya itu unik dan profitable ya. Jadi idenya itu memang bermanfaat ya. Kalau bermanfaat harusnya profitable ya, bermanfaat dan unik. Jadi tidak belum ada aplikasi lain yang bisa sama seperti itu ya. Kalau udah ada aplikasi lain ya mungkin ya udah pakai aja yang udah ada gitu kan. Jadi kita harus membuat sesuatu yang unik. Meskipun mungkin sama tipenya sama gitu ya, kategorinya sama, misalnya aplikasi note taking gitu ya untuk nyatet gitu ya kan. Tapi kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau kalian coba lihat review-review app di YouTube gitu ya, kelihatan tuh, oh ternyata aplikasi ini punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi sehingga orang tuh ya ya mau nggak mau harus memilih, atau oke, saya punya kebutuhan untuk yang harus dipenuhi menggunakan kedua app ini gitu. Kalau app yang baru misalnya sama aja fitur-fiturnya, fungsionalitinya, ya ya udah, saya udah pakai yang sebelumnya, kenapa harus ganti yang baru gitu kan. Ya, jadi kita memahami requirement-nya, kemudian bagaimana dari sisi aplikasi lain yang berkompetisi ya. Jadi kompetitornya yang terkait dengan proyek ini, jadi kita memahami. Makanya saya minta kalian melakukan analisis aplikasi yang sudah ada ya. Jadi di proposal di bagian latar belakang ya, coba dibahas tuh. Ada aplikasi apa aja yang sudah ada nih yang mirip gitu. Ya, kemudian lakukan market research untuk memastikan ide kita bisa dijadikan bisnis. Ya, jadi nah mungkin di sini kita targetnya masih kecil ya, ruang lingkupnya masih sekedar proyek tugas gitu ya. Tapi siapa tahu ya, siapa tahu proyek kalian ini bisa dilanjutkan, misalnya entah itu jadi skripsi kah, entah itu jadi apa, kalian mau kembangkan lagi nanti setelah selesai dari sini ya silahkan gitu ya. Jadi dilakukan market research ya. Kalau mungkin di ruang lingkup tugas ya kalian bisa coba mulai dari aplikasi yang sejenis yang kalian temukan, kalian bisa baca-baca reviewnya ya. Bisa dibaca reviewnya, ratingnya seperti apa, keluhan-keluhannya seperti apa. Nah, dari situ kalian bisa dapat ide-ide baru ya. Bisa dapat ide-ide baru dan yang bisa memenuhi kebutuhan market gitu. Nah, di fase awal ini kita akan mengajukan banyak pertanyaan gitu ya. Ya, yang pertama adalah apa bedanya aplikasi kita dengan yang sudah ada di market? Ya, ini yang tadi ya. Jadi ini ada di latar belakang. Kemudian requirement-nya apa, ya, kebutuhannya apa, kemudian teknologi apa yang digunakan. Ya. Nah, karena kita pakai Android Studio ya pastinya kalian pakai Android Studio ya. Kemudian dari sisi technical specification ada spek teknis khusus nggak yang dibutuhkan untuk install app kita? Misalnya Android versi berapa gitu yang dibutuhkan. Gitu ya. Ya, ini tergantung dari fitur yang kita mau gunakan gitu ya. Jadi misalnya oke, aplikasi saya membutuhkan support dual SIM card misalnya. Oh ya, berarti kita harus lihat tuh API level berapa tuh yang mensupport dual SIM card. Ya. Kemudian apakah butuh investasi? Ya, investasinya berapa banyak? Ya, kalau di sini berarti ya kalian butuh investasinya waktu ya, investasi waktu gitu ya. Kemudian target audiensnya siapa?
Jadi ya ini juga ada ya di batasan masalah ya, nanti kalian di proposalnya. Kemudian bagaimana aplikasi akan menyelesaikan problem yang ada saat ini. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini terjawab semua di proposal kalian nanti ya. Jadi ada di proposal, kemudian eksekusi. Nah, kalau kalian punya akses ke target audience, bisa diskusi, tanya jawab, wawancara untuk mendapatkan feedback, atau kalau kalian bahkan niat gitu ya, bisa buat survei. Kemudian kalau ada masalah ya kalau ada mungkin ada yang bertentangan atau ada yang nggak setuju gitu ya, ya diselesaikan. Kemudian ya dengan kita membuat perencanaan yang baik itu akan meminimalkan resiko gitu ya yang terkait dengan proyek ya. Jadi kalau di sini resikonya kan apa? Resikonya nggak selesai tepat waktu gitu kan. Ya, jadi kita perlu buat planning. Jadi mau ngapain aja nih jadwalnya gitu ya. Kalau di dunia nyata mungkin project ya resikonya adalah programmernya resign gitu ya, atau budgetnya nggak cukup, atau waktunya molor dan lain sebagainya gitu ya. Nah biasanya resiko itu ya terkait 3 hal itu ya. Jadi sumber daya manusianya, budgetnya, sama waktunya gitu ya. Biasanya ya resikonya berputar di situ. Nah, jadi kalau misalnya mau proyeknya cepat, ya biasanya berarti waktunya cepat gitu ya. Ya berarti butuh budgetnya tinggi dan sumber dayanya juga banyak gitu ya. Atau kita mau proyeknya murah gitu ya, maunya nggak terlalu banyak budgetnya. Ya berarti ya siap-siap aja untuk menyediakan waktu yang panjang. Proyeknya bisa selesainya lama gitu. Ya itu contohnya. Nah, kemudian ide-ide itu digambarkan dalam bentuk diagram, ya bisa dalam bentuk use case diagram, UML diagram, use case bagian dari UML ya. Jadi fungsionalitinya seperti apa? Ya, jadi kalau kalian mau ya bisa dibuat UML diagramnya, atau setidaknya ya yang tadi saya minta ya paling enggak flowchart-nya ada gitu ya, flowchart-nya. Ya di proposal saya sih cuman flowchart aplikasinya ya, tapi kalau kalian bisa menambahkan flowchart dari proses bisnisnya akan lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Kemudian dari sisi technical specification ya, jadi pastikan dari sisi technical itu visible ya, bisa dilakukan gitu ya. Jadi dari sisi back end-nya, kemudian dari sisi platformnya, jadi dengan mengetahui technical visibility-nya ya kita bisa save time ya. Jadi jangan sampai nanti udah di develop tahu-tahu ini teknologinya nggak bisa nih, nggak mumpuni ya. Misalnya kita mau bikin apa ya, aplikasi mobile yang bisa ada kamera infrarednya misalnya. Nah tapi handphonenya nggak ada tuh yang produksi gitu ya. Ya itu kan berarti nggak visible ya. Artinya visible itu berarti bisa dikerjakan. Gitu. Kemudian desain app berarti ini buat prototype, mock-up-nya, jadi didesain aplikasinya. Nah ini juga bagian dari proposal, saya minta dibuat mock-up-nya ya. Nah kemudian ada UI dan UX ya yang berperan di dalam proses desain. Nah kira-kira kalian tahu nggak ya UI UX itu apa sih bedanya? Biasanya kan suka digabung ya jadi satu ya, UI UX gitu. Kalau ada pekerjaan, oke kerjaannya apa? Saya UI UX designer gitu. Sebenarnya bedanya apa sih? Hilang semua nih videonya. Ada yang mau bantu saya nggak? Saya boleh jawab Pak? Iya, gimana Rinci? Mungkin UI itu Pak
dia tuh fokusnya ke desain, Pak. Tapi kalau UX tuh fokusnya ke ini, Pak, ke pos pelanggan, Pak. Jadi kita menganalisa pelanggan atau customer tuh enaknya seperti apa dari desain yang kita buat. Mungkin gitu, Pak. Oke, yang lain mungkin ada yang nambahin atau ngurangin? Oke, ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi UI ya namanya juga user interface, ya yang berkaitan dengan tampilan ya user interface. Nah, user interface ini bisa mempengaruhi user experience, gitu ya. Jadi UI dibuat bisa mempengaruhi user experience-nya. Ya. Nah, user experience ya ini berkaitan dengan accessibility-nya, functionality, usability dari app, ya apakah app-nya mudah digunakan, ya memastikan app-nya ini bekerja dengan baik di platform yang dituju, ya. Jadi bagaimana kita mendesain user experience ya kita mulai dari membuat mockup-nya gitu ya. Ya mockup-nya memang berkaitan dengan user interface juga, tapi ya itu tadi ya UI menentukan user experience gitu ya. Nah beberapa prinsip dasar dari UX itu dari fungsionalitinya ya. Jadi app-nya harus bisa di-configure dengan baik gitu kan. Kemudian clarity, konten dari app itu harus jelas ya. Jadi mudah diakses, mudah dibaca misalnya teksnya. Jadi dari sisi desain memang itu termasuk dari bagian UI gitu ya. Jadi misalnya saja pernah ada project yang di mana background-nya itu menggunakan gambar dan tulisannya juga hitam gitu ya. Jadi gambarnya agak gelap, tulisannya juga hitam. Nah, akhirnya tulisannya kan jadi susah dibaca ya. Jadi experience-nya jadi kurang baik gitu ya karena kok ribet banget pakai aplikasinya karena tulisannya susah dibaca gitu ya. Nah, kemudian dari sisi user interaction ya. Jadi ya bagaimana user berinteraksi dengan aplikasinya gitu ya. Ketika ada rotasi screen ya dan fitur-fiturnya yang lain. Nah, masing-masing platform itu memiliki desain guideline-nya sendiri ya terkait dengan UX gitu ya. Jadi selain dari rancangan app yang kita buat gitu ya, atau rancangan app yang kita buat harus mengikuti desain guideline dari platform tujuan kita gitu ya. Jadi Apple, Android, dan Windows punya desain guideline-nya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, misalnya untuk Apple, kalau pengguna Apple iPhone misalnya itu kan tombol fisiknya cuma ada satu ya, tombol bulat di bawah gitu ya di tengah. Nah, kalau kita mau close app-nya ya tinggal tekan aja tombol bulatnya kan, ganti app yang lain dengan memilih icon yang ada. Kemudian kalau kita mau ke background app yang sudah pernah dibuka sebelumnya bisa diklik 2 kali kan tombolnya. Nah, berbeda dengan Android yang kalau mau keluar dari app ya bisa tekan home ya kan, terus ke aplikasi yang lain, atau kalau mau ganti aplikasi yang sudah pernah dibuka sebelumnya ada yang tombol satu lagi ya. Nah, kemudian kalau mau back, kalau di Apple harus pakai back button yang ada di pojok kanan atas, pojok kiri atas. Kalau di Android ya dia punya back button. Ya ada dua pilihan gitu ya. Mau back button atau misalnya ada back button yang ada di pojok kiri atas misalnya. Ya seperti itu. Jadi ya aplikasi kita harus menyesuaikan dengan target platformnya.
Oke, ya seperti itu. Oke, nah kemudian UI atau user interface, ya user interface ini ya terkait dengan tampilan ya. Jadi fitur-fitur yang berinteraksi dengan user, jadi tampilannya seperti apa. Ya, jadi kaitan dengan screen, keyboard dan buttonnya, gambar, warna gitu ya. Jadi desain app-nya itu sesuai dengan target audience-nya. Ya, jadi warna dan font yang digunakan sesuai dengan nature dari app-nya. Ya, jadi kalau kalian belajar desain atau kalian ya mungkin, nah makanya kalau kita mendesain app akan lebih baik kalau kita bisa berkolaborasi ya dengan orang desain gitu ya, orang di kafe misalnya, karena mereka kan mempelajari sisi psikologi dari warna dan font gitu kan. Oh, kalau pakai warna ini jadi seperti apa? Ya, jadi itu disesuaikan. Ya, tapi di sini ya kalian ya silahkan ini sendirilah. Ya, atau mungkin punya teman di desain ya bisa tanya-tanya. Ya. Kemudian disesuaikan dengan target audiensnya, misalnya tadi yang tadi aplikasi kompleks tadi kan penggunanya itu kan itu ya security yang mungkin nggak apa udah nggak semuanya masih muda gitu ya. Jadi nggak semuanya masih muda. Ini coba nggak semuanya masih muda ini nih waktu diuji coba di tempat komplek perumahannya nih, ya kan. Jadi ya apa namanya jadi ya disesuaikan gitu ya. Jadi makanya tombol-tombolnya misalnya gede-gede kan, tombol-tombolnya gede-gede, jadi gampang, jadi nggak terlalu ribet gitu. Ya. Atau misalnya target audiensnya anak muda ya dibuat minimalis gitu ya. Atau anak-anak ya berbeda lagi. Gitu ya. Jadi disesuaikan desainnya sesuai dengan penggunanya. Oke, kemudian UI dan UX gitu ya. Ya, ini terkait dengan ya tadi udah cukup jelas ya, user experience ya berkaitan dengan experience-nya user gitu kan. Kemudian masing-masing platform memiliki guideline-nya sendiri gitu ya, memiliki framework-nya sendiri. Kemudian kalau UI ya berkaitan dengan grafik, gambar, warna ya, paket warna ya, skema warna seperti itu. Nah, sampai di situ ya untuk proposal kalian ya. Jadi sampai di desain, kemudian setelah itu ya kalian tinggal develop gitu ya. Jadi develop bahasa pemrograman yang digunakan ya untuk project akhir Java, atau kalau misalnya kalian mau pakai Kotlin silahkan, dengan catatan semua anggota kelompoknya bisa ikut berkontribusi ya. Seperti itu ya. Nah, dalam memilih programming language ya dari sisi security ya rasanya semua bahasa pemrograman ini memiliki fitur security yang cukup baik, yang baik gitu ya. Tergantung kitanya saja sebagai developer bagaimana mengimplementasi security-nya itu gitu ya. Jadi bagaimana supaya datanya secure, yang nggak bisa di-attack dan lain sebagainya. Nah, itu pastinya kita membutuhkan iterasi yang berkali-kali gitu ya. Nggak cuma sekali jalan langsung jadi. Ya. Kemudian apakah bahasa pemrograman yang digunakan itu bisa dieksekut di mesin yang lain atau hanya satu platform saja ya. Nah, ini pertimbangan dalam pemilihan bahasa pemrograman. Ya, kalau di kuliah ini kita nggak ada pilihan lain ya antara Java atau Kotlin. Kemudian memastikan mudah di-maintain ya. Kalau ini dari sisi penulisan kode programnya ya. Jadi penggunaan komen, keyword ya. Saya minta juga kalian dalam coding bisa dikasih komen gitu ya. Ini bagian apa? Kemudian keywordnya juga sesuai namanya, diberikan nama. Jadi keywordnya atau nama variabel atau nama objek nggak cuma ABC gitu ya. Nanti kalau 6 bulan lagi mau dibuka jadi bingung ini maksudnya gimana gitu ya. Ya.
Kemudian dari sisi OOP, semua bahasa pemrograman tingkat tinggi biasanya sudah memiliki fitur OOP-nya, kecuali Java yang full OOP. Seperti itu. Ya, dan ini saya minta juga kan di commit ke GitHub. Harapannya sih nanti kalau mungkin ada project yang bisa dilanjutkan gitu ya di semester yang berikutnya, akan lebih baik gitu ya, atau bisa jadi contoh untuk anak mahasiswa semester berikutnya ya. Jadi tolong ditulis dengan baik kode programnya ya, karena ini kan dinilai juga gitu ya. Nah, kemudian testing dan debug. Jadi kalian juga pasti melakukan testing dan debug ya. Namanya kita nulis program pasti akan ketemu error. Ya, pasti ketemu error dan kita pasti melakukan debug. Kemudian di testing ya biasa sebisa mungkin testingnya dilakukan oleh non developer ya. Jadi bukan orang yang terkait dengan project gitu ya. Kalian punya teman atau saudara, cobain dong. Gitu ya. Nah, dari situ biasanya muncul hal-hal yang sebagai developer kita nggak temui. Gitu ya. Makanya kalau di dunia profesional itu ada khusus profesinya software tester, kerjaannya ngetesin software. Gitu ya. Nah, kemudian untuk testing, metode testing juga bisa dites ke user ya. Nah, untuk pengetesan ke user ada metode user acceptance testing. Ya, ini testing ke target audience. Nah, biasanya UAT ini digunakan untuk aplikasi yang udah jelas penggunanya siapa gitu ya. Penggunanya siapa sudah jelas. Misalnya tadi aplikasi kompleks penggunanya udah jelas tuh, tim security-nya. Ya udah langsung aja di testing, dikasih nih coba pakai selama 1 minggu gitu kan. Nah, nanti dapat feedbacknya seperti apa. Atau kita bikin aplikasi absensi untuk kantor. Ya udah karyawannya nyobain. Nanti dikasih feedback seperti apa. Ada kekurangannya atau ada yang baik yang bagian mana ya. Seperti itu. Atau bisa juga dalam bentuk beta testing. Nah, beta testing aplikasinya di-publish sebagai beta trial gitu ya. Jadi partisipan atau orang-orang yang mencoba ya akan bisa mencoba dan ketemu, oh ini ada bug-nya di sini nih. Gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Di Play Store sendiri ada app yang di-set sebagai beta gitu ya, beta trial. Jadi ya kita bisa set gitu. Oke, ini masih tahap beta. Jadi bisa di-download. Ya, jadi biasanya aplikasi-aplikasi yang baru gitu ya, itu dimasukin sebagai beta trial. Oke. Kemudian di launch ya, pilihannya di web server atau di Play Store. Ya kan kita di mobile app ya kita pakainya di Play Store gitu ya. Atau misalnya kalau kalian memang ada terkonek dengan backend ya pakai web server gitu ya. Apakah itu menggunakan PHP atau ya pakai Firebase gitu ya. Nah, sebagai catatan kalau misalnya kalian butuh menggunakan PHP dan MySQL, nanti web servernya bisa request gitu ya. Nanti diberikan akses ke web server untuk PHP dan MySQL. Kalau Firebase ya bisa gunakan langsung ya, daftar langsung karena itu ada kuota free-nya gitu. Kemudian monitoring, ya mungkin kita nggak sampai tahap ini karena kita ya karena waktunya kan terbatas ya. Kecuali kalian mau ulang lagi, jadi sambil monitor 1 semester lagi aplikasinya di Play Store ya boleh. Ya ini di tracking aplikasinya, siapa saja penggunanya, berapa banyak downloadnya, apakah ada crash atau enggak ya. Ini dimonitor. Ya, jadi kalau ada crash ya diperbaiki gitu ya. Jadi ada tools Sentry dan Hoki yang bisa membantu dalam mengatasi crash ya. Nanti bisa sambil dicari tahu juga bagaimana penggunaannya. Oke, kemudian ada analitik ini untuk mengetahui demografi pengguna ya, siapa aja yang pakai app-nya, umurnya, lokasinya di mana, gendernya apa, ya berapa lama waktu yang
habiskan untuk di aplikasi tersebut gitu ya. Page atau activity mana yang paling banyak dilihat gitu ya. Jadi ada tools-tools analitik ya, ada Google Analytics, ada Facebook Analytics. Ya, ini bisa digunakan untuk memantau ya, memonitor. Yang nantinya bisa digunakan untuk sebagai bahan untuk review untuk pengembangan lebih lanjut dari app. Oke, ya nanti kalian kan akan dapat akses ke konsol ya, ke konsolnya Play Store. Nanti ya bisa kalian lihat-lihat ada fitur apa saja di Play Store situ. Oke, itu ya. Jadi harapannya kalian bisa paham ya prosesnya MADLC dan ya ini dijalani gitu ya di dalam pengerjaan project ini. Oke, next week setelah UTS kita bahas internal storage ya, shared preference, content provider, internal storage. Ini nanti kita akan kelas gabungan. Jadi ya seperti itu. Oke, gimana? Mungkin ada pertanyaan? Ini pertemuan terakhir kita nih sebelum UTS. Bukan masalah UTS sih, Pak. Saya mau nanya yang kelas gabungan itu. Ya, Itu dijadiin hari yang sama Kamis atau jadi hari apa, Pak? oh, oke. Itu kelas gabungannya itu rencananya di hari Jumat jam 3 siang. Hari Jumat nanti jam 3 siang rencananya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke ya. Kalau begitu kita sambil absen dulu. Oke ya, yang belum daftar kelompok tolong didaftar ya sesegera mungkin. Eh, Oke, mungkin sambil mulai dinyalakan kameranya ya. Kita udah mau selesai nih. Oke. Partisipannya ada 33. Berarti ada 31. Ini kok banyak yang nggak ke daftar di sini ya? David, Junan, Erik ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Juan Tanadi? Hadir, Pak. Hadir. Sergio? Hadir, Pak. Hadir. Maurice? Hadir. Nelson? Hadir, Pak. Hadir. Dharma Utama? Hadir. Ini kalian tadi dari e-learning masuknya nggak? Iya, Pak. Iya, Iya, saya Pak. dari e-learning. Iya, Pak, dari e-learning. Pak. Brian? Hadir, Pak. Hadir. Devin? Hadir, Pak. Hadir. Edgar? Hadir, Pak. Hadir. Sarah? Hadir, Pak. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, kalau gitu minta tolong siapa nih? Nelson deh. Bisa tolong divalidasi.
Tadi give up remote control. Oke, thank you Nelson. Oke ya. Nah, untuk UTS jangan lupa ini kalian di open dari tanggal 9 Oktober ya, jam 7 pagi. Submitnya paling lambat jam 10 pagi. Ya, kalian punya waktu 3 jam untuk mengerjakan dan sampai dengan submit. Setelah submit, tolong dicek lagi, di-download lagi file yang udah disubmit, udah benar atau belum ya. Karena yang diperiksa hanya yang dari e-learning gitu ya. Kalau ada salah submit ya udah pasrah aja gitu ya. Di sini saya udah kasih ini panduan submit sama FAQ kendala ujian. Jadi bisa dibaca-baca, kalian juga harusnya dapat emailnya. Jadi bisa dilihat. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kita ketemu lagi after UTS. Ya, didiskusikan proyeknya dengan anggota kelompoknya ya. Jadi pertemuan 8 sudah dikumpulkan proposalnya. Oke, itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan boleh leave, tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa stay dulu. Thank you. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Oke, ya.